itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Belia muda maupun tua, semua akan mati. Kemarin, barangkali kita melihat saudara kita dalam keadaan sehat, bugar, muda dan kuat. Namun hari ini, ternyata ia telah pergi meninggalkan kita, menghadap Rabbnya di sana. Padahal kemarin, barangkali kita melihat seorang tua yang renta dalam keadaan payah dan susah, yang mungkin umurnya tidak lama lagi dalam hitungan kita, ternyata masih mampu berjalan di muka bumi dengan nafasnya yang terus berhembus. Begitulah maut, tak satu pun kita tahu kapan ia datang menjemput, entah esok atau lusa. Namun, kematian saudara kita sudah cukup sebagai pengingat dan penyadar dari kelalaian kita, bahwa kita pun akan sama dengannya, akan kembali kepada Allah Rabbul Izzati. Hadirin rahimakumullah, ajal dan kematian adalah hal yang akan senantiasa meliputi manusia seluruhnya. Nabi pernah membuat gambar persegi 4, lalu menggambar garis panjang di tengah persegi 4, dan keluar melewati batas persegi itu. Kemudian, beliau juga membuat garis-garis kecil di dalam persegi tadi, di samping garis panjang tadi. Dan beliau bersabda, ini adalah manusia, dan persegi 4 ini adalah ajal yang mengelilinginya. Dan garis panjang yang keluar ini adalah cita-citanya. Dan garis-garis kecil ini adalah penghalang-penghalangnya. Jika tidak terjebak dengan garis yang ini, maka kena garis yang ini. Jika tidak kena garis yang itu, maka kena garis yang setelahnya. Jika tidak mengenai semua penghalang tadi, maka dia pasti tertimpa keluaran taat. Hadis riwayat Bukhari. Beliau menjelaskan, garis lurus yang terdapat di dalam gambar adalah manusia. Gambar 4 persegi yang melingkarinya adalah ajalnya. Satu garis lurus yang keluar melewati gambar merupakan harapan dan angan-angannya. Sementara garis-garis kecil yang ada di sekitar garis lurus dalam gambar adalah musibah yang selalu menghadang manusia. Sementara itu, di dalam kehidupannya, manusia akan selalu menghadapi berbagai musibah yang mengancam eksistensinya. Jika ia dapat terhindar dari satu musibah, musibah lainnya siap menghadang dan membinasakannya. Dan seandainya ia terhindar dari seluruh musibah, ajal yang pasti datang suatu saat akan merenggutnya. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Umar berkata, aku pernah bersama Rasulullah. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Ia kembali bertanya. Beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya. Itulah mereka yang paling cerdas. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengingat kematian akan menjadikan seseorang semakin mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Barang siapa yang mengetahui bahwa ia akan menjadi mayit kelak, ia pasti akan berjumpa dengan Allah. Jika tahu bahwa ia akan berjumpa Allah kelak, padahal ia akan ditanya tentang amalnya di dunia, maka ia pasti akan mempersiapkan jawaban di hadapannya. Mengingat kematian akan membuat kita tidak berlaku zalim kepada yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 4. Ayat ini dimaksudkan untuk orang-orang yang berlaku zalim dengan berbuat curang ketika menakar. Seandainya mereka tahu bahwa besok adalah hari berbangkit dan akan dihisab satu persatu, tentu mereka tidak akan berbuat zalim seperti itu. Seseorang hendaknya memanfaatkan hidupnya dengan sebaik-baiknya, mengisinya dengan amal saleh sebelum kematian itu datang. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah memegang pundakku lalu bersabda, jadilah engkau di dunia ini seolah-olah seseorang yang asing atau seorang musafir. Dan Ibnu Umar mengatakan, jika engkau masuk waktu subuh, maka janganlah engkau menanti sore. Jika engkau masuk waktu sore, maka janganlah engkau menanti subuh. Ambillah dari kesehatanmu untuk sakitmu, dan ambillah dari hidupmu untuk matimu. Hadis riwayat Bukhari.
Ingatkanlah saat-saat sakaratul maut itu datang, ayah yang penuh cinta berdiri di sisi kita, ibu yang penuh kasih juga hadir di sana. Demikian pula istri terkasih dan anak-anak yang kita banggakan, yang besar maupun yang kecil. Semua ada di sekitar kita. Mereka memandangi dengan pandangan sayang dan penuh kasih. Hati mereka pun berselimut duka. Mereka berharap dan berangan-angan, andai kita bisa tetap tinggal bersama mereka. Namun, alangkah mustahil angan-angan itu. Sesungguhnya zat yang memberi kehidupan, dia jugalah yang mencabut kehidupan tersebut. Miliknya lah yang diambil dan apa yang diberikan, dan segala sesuatu di sisinya memiliki ajal yang telah ditentukan. Oleh karenanya, sekaranglah saatnya, persiapkanlah bekal-bekal untuk menyongsongnya. Jangan sampai kita menyesal kala kematian telah datang, tiada berbekal dan berharap penangguhan. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat hingga aku mendapat kesempatan untuk bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh." Quran Surat Al-Munafiqun ayat 10. Hamid Al-Fashari berkata, mengingatkan kita semua telah meyakini kematian, tetapi kita tidak melihat orang yang bersiap-siap menghadapinya. Kita semua telah meyakini adanya surga, tetapi kita tidak melihat orang yang beramal untuknya. Kita semua telah meyakini adanya neraka, tetapi kita tidak melihat orang yang takut terhadapnya. Mukhtasar min Rajul Qasidin. Jika demikian halnya, buktikanlah bahwa kita memang benar-benar meyakini kematian, surga dan neraka sekali lagi, agar kita menyesal di kemudian hari dengan penyesalan yang tak berarti.